Sementara itu, Feng Xian terkejut melihat Bunga, anaknya Lin Kuan ini datang ke kediamannya. Ternyata Bunga secara pribadi menemuinya untuk meminta maaf atas sikap kasarnya kemarin, dan ia bersedia menjadi pelayan miliknya. Melihat Feng Xian seperti akrab dengannya, bahkan hendak menambah pelayan baru, membuat Jiang Ni sedikit cemburu. 你色心大发了？不是，这事跟我没。 Tak lama setelah itu, Fan mengabarkan Raja Jing'an sudah datang dan hendak bertemu. Sesaat, Feng Xian meminta rahasia yang dimiliki oleh Raja Jing'an kepada Bunga. Di sana, Bunga tidak tahu apa-apa, namun ia berkata Raja Jing'an memiliki istri muda yang sangat dicintainya. Dan satu kota Qingzhou mengetahui hal tersebut. Mendengarkan itu, Feng Xian memiliki sebuah ide. 明白了，走吧。 Setelah bertemu, Feng Xian sengaja menunjukkan sikap kurang ajarnya dengan melirik Pei Nan, istri muda Raja Jing'an yang hampir seumuran dengannya. Ia juga salut kepada Jing'an, pamannya ini bisa memiliki istri muda yang sangat cantik. Apabila ia tidak tahu, mungkin saja Pei Nan ingin ia jadikan pelayan miliknya. Mendengarkan hal tersebut, Sun menahan amarahnya, sedangkan Raja Jing'an hanya bisa tersenyum. Saat sedang mengobrol, Raja Jing'an bertanya kenapa tidak langsung ke kota Qingzhou, namun justru singgah ke pulau yang ditempati oleh keluarga Lin Kuan. Di sana, Feng Xian secara terang-terangan mengatakan Lin Kuan, penasehat Raja Jing'an tersebut adalah anggota Raja Beliang milik ayahnya, yang sengaja menjadi mata-mata selama ini. Setelah urusannya selesai di kota Qingzhou, ia berniat menyuruh Lin Kuan beserta keluarganya untuk kembali ke kota Lingzhou. Tetap saja, Raja Jing'an hanya bisa tersenyum menahan marah saat mengobrol dengannya. Terlebih lagi, Feng Xian secara terang-terangan terus melihat Pei Nan, istri mudanya tersebut. Bahkan berniat membelikannya sebuah perhiasan yang akan ia berikan kepada Pei Nan. Terlihat Pei Nan begitu ketakutan. Namun Raja Jing'an sambil tersenyum meminta istri mudanya untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan Feng Xian. 做年好意。是。 Sesaat, salah satu pasukan datang memberikan laporan kepada Sun. Sun segera membisikkan kepada ayahnya. Mendengarkan itu, Raja Jing'an undur pamit untuk pergi dan akan menemuinya lagi. 改日再见。儿公。 Di perjalanan pulang, Sun sangat kesal atas sikap kurang ajar Feng Xian. Ayahnya berkata ia sadar Feng Xian melakukan itu karena ingin membawa Lin Kuan kembali ke kota Lingzhou. Saat ini ia benar-benar dalam posisi terdesak. Membunuh Feng Xian, Raja Beliang akan menyerangnya. Tidak membunuhnya, Kaisar akan curiga kalau ia sudah bekerja sama dengan Raja Beliang. Masih ada satu cara keluar dari situasi saat ini. 留下王家，就得灭了王家门。 Ternyata yang datang adalah Lin Kuan. Karena identitasnya sudah ketahuan, Lin Kuan berniat pergi bersama keluarganya meninggalkan kota Qingzhou. Namun sayang hal itu ditolak. Raja Jing'an memberikan dua pilihan. Yang pertama, Lin Kuan bersama keluarganya boleh pergi, namun Feng Xian akan tetap berada di kota Qingzhou. Atau sebaliknya, Feng Xian boleh pergi, namun Lin Kuan bersama keluarganya tetap di kota Qingzhou dan akan ia bunuh. Supaya bisa menunjukkan kepada Kaisar kalau ia tidak bekerja sama dengan Raja Beliang. Pilihan itu membuat Lin Kuan langsung terdiam. Namun ia memutuskan memilih menyerahkan hidupnya bersama keluarganya saja. Supaya Feng Xian bisa pergi meninggalkan kota Qingzhou. Karena hidup dan matinya tetap setia kepada Raja Beliang. Melihat itu, Sun akhirnya tahu kekuatan Raja Beliang yang sebenarnya setelah melihat Lin Kuan begitu sangat setia kepada Raja Beliang. 好好想想。 Setelah itu, Raja Jing'an memukul dan menampar istri mudanya untuk melampiaskan kekesalannya karena Feng Xian hendak memberikan perhiasan kepada Pei Nan dan menganggap
Pei Nan pasti senang mendapatkan hadiah tersebut. Di sana, Pei Nan tidak memiliki pikiran seperti itu. Apabila Raja Jing'an tidak suka, ia tidak akan menerima hadiah dari Feng Xian nantinya. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Pei Nan diusir keluar. Sun telah menunggunya. Faktanya di sini, Pei Nan adalah kekasih dari Sun. Namun karena sang ayah tertarik kepadanya, Pei Nan dijadikan istri mudanya, sehingga Sun tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Feng Xian terkejut ternyata bunga menyeberangi lautan tidak menggunakan kapal, melainkan menggunakan binatang buas peliharaannya, sehingga mereka bisa menyeberangi lautan menuju ke pulau tersebut. Di perjalanan, Bunga bertanya alasan ia mau menolong ayah beserta keluarganya. Feng Xian menjawab, menolong tidak perlu ada alasan. Terlebih lagi, Lin Kuan, ayahnya itu, sudah sangat berjasa kepadanya dan kepada Raja Beliang. Sudah kewajibannya untuk membalas budi mereka. Melihat itu, Bunga telah sadar ternyata rumor yang mengatakan Feng Xian pemuda tidak berguna adalah salah. Yang ia lihat, Feng Xian adalah orang baik dan pemberani. Apabila ia menjadi penerus Raja Beliang, Bunga yakin ke depannya tidak akan ada lagi konflik ataupun peperangan. Setelah sampai, Bunga meminta seluruh keluarganya untuk segera pergi ke kota Lingzhou dan meninggalkan kota Qingzhou sebelum Raja Jing'an mengetahuinya. 我还能骗你们不成？ Tak lama kemudian, Lin Kuan datang ke sana. Ia tidak setuju keluarganya pergi, karena Jing'an pasti tidak akan membiarkan Feng Xian keluar dari kota Qingzhou. Feng Xian lalu mengajaknya mengobrol sebentar dan segera membuat ia menjadi pingsan, supaya Lin Kuan bisa dibawa secara paksa untuk pergi. Melihat itu, Bunga tidak marah, karena itu adalah satu-satunya cara untuk membuat ayahnya bisa meninggalkan kota Qingzhou. Feng Xian lalu pergi. Di sana Bunga berkata akan menunggunya di kota Lingzhou dan ia tidak boleh mati. Terlihat jelas Bunga mulai menyukainya. 我们在北凉。 我说到做到。 Setelah itu, ia singgah membeli perhiasan di kota Qingzhou untuk diberikan kepada Pei Nan, istri muda Raja Jing'an. Lalu ia menitipkan hadiah tersebut kepada kakek Wei yang disuruh untuk mengantar ke kediaman Raja Jing'an. Kakek Wei sesaat bertanya kenapa melakukan ini semua. Namun Feng Xian tidak mau menjawab. Intinya, ia memiliki sebuah rencana. 等等， Singkat cerita, hadiah tersebut telah tiba. Raja Jing'an melihat isi kotak tersebut selain berisikan perhiasan, juga terdapat sebuah surat dari Feng Xian yang mengajak istri mudanya di sana bertemu di suatu tempat. Tak lama kemudian, Sun datang memberikan laporan. Lin Kuan beserta keluarganya sudah pergi meninggalkan kota Qingzhou. Sedangkan Feng Xian masih berada di penginapan dan esok hari juga akan pergi. Mendengarkan hal itu, Raja Jing'an sangat terkejut. Ia pun menyuruh Pei Nan, istri mudanya di sana, menemui Feng Xian sesuai perjanjian dari isi surat tersebut. Kemudian ia menyuruh Sun untuk melepaskan Kai dari penjara karena ia membutuhkan bantuannya saat ini. 徐凤年这个小子， Hingga tak lama kemudian, Kai datang ke sana. Raja Jing'an setuju dengannya dan meminta ia membunuh Feng Xian. Namun, satu hal yang harus diingat, Raja Jing'an tidak ingin terlibat di dalam pembunuhan tersebut.傻子。 Sementara itu, Reki, pendekar yang kemarin gagal membunuh Feng Xian, dihampiri oleh seorang pendekar yang tiba-tiba mengajaknya bertarung. Awalnya, Reki enggan untuk menanggapinya, namun pendekar di sana langsung menyerang sehingga pertarungan pun terjadi.
Tak lama kemudian, Kai datang ke sana, yang ternyata pendekar itu bernama Ming Yin, merupakan orang suruhan dari Kai untuk menguji kemampuan Reki dan mengajak Reki bekerja sama dalam membunuh Feng Xian. Ming Yin dikenal sebagai pendekar terkuat nomor 11 di dunia. Di waktu bersamaan, Lin memberikan informasi Ming Yin, pendekar nomor 11 di dunia, telah berada di kota Qingzhou. Mungkin saja hendak membunuh Feng Xian. Ia mendapatkan informasi itu dari seorang wanita yang tidak ia kenal dan memberikan surat informasi itu kepadanya sambil tersenyum. Mendengarkan itu, Feng Xian juga tidak kenal kepada wanita tersebut. Kembali ke mereka, ternyata alasan Ming Yin berniat membunuh Feng Xian karena memiliki dendam kepada Raja Beliang. Sebab saat peperangan dahulu, Raja Beliang sudah membunuh kakaknya. Di malam hari, kakek Wei masih meneliti salah satu topeng yang digunakan oleh pasukan Zira Merah yang berhasil mereka ambil. Sampai detik ini, kakek Wei belum bisa mengetahui siapa tuan dari pasukan Zira Merah tersebut. Namun ia akan berusaha untuk mencari titik kelemahannya, agar kelak apabila bertemu kembali dengan pasukan tersebut, mereka bisa tahu letak kelemahannya. Sementara itu, Jiang Ni masih menunggu Feng Xian kembali. Melihatnya di sana, Feng Xian terkejut karena seharusnya ia sudah pergi meninggalkan kota Qingzhou bersama Lin Kuan. Di sana Jiang Ni tidak akan pergi dan akan tetap bersamanya. Feng Xian berusaha menjelaskan mungkin saja esok hari ia tidak akan selamat. Apabila tetap bersamanya, Jiang Ni juga akan mati. Tetap saja Jiang Ni tidak peduli. Melihatnya keras kepala seperti itu, Feng Xian tidak lagi memaksa. Tiba-tiba, Li Chun datang ke sana sambil berkata tidak akan ada yang mati esok hari selama masih ada dirinya. Ia pun curiga mereka berdua ini memiliki hubungan spesial satu sama lain. Merasa malu, Jiang Ni mencoba menepis tuduhan itu. Li Chun lalu mengajak Feng Xian pergi bersamanya keluar. Ternyata, Li Chun berniat mengajarinya teknik bela diri yang biasa ia gunakan, salah satu teknik legendaris yang ia buat. Feng Xian lalu dipinta menggunakan teknik pedang dewa penghancur untuk melihat sejauh mana perkembangannya saat ini. Melihat tenaga dalamnya masih terlalu lemah, Li Chun berkata, tenaga dalam yang diberikan oleh ketua sekte Wudang kepada Feng Xian waktu itu seharusnya sudah cukup membuatnya menjadi hebat. Namun sayang, Feng Xian hanya bisa mengeluarkan 30% tenaga dalamnya saja. Untuk sekarang ia harus berlatih agar setidaknya ia bisa mengeluarkan 50% tenaga dalamnya dengan cara mengontrol pikirannya sendiri. Karena kekuatan berasal dari pikiran. Li Chun lalu menunjukkan ia mampu menggerakkan suatu barang tanpa menyentuh. Dan itu bisa terjadi karena ia mengendalikan tenaga dalamnya menggunakan pikiran. Dan hal tersebut yang harus dipelajari oleh Feng Xian. 提见仙人贵，什么是仙人？ Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sebelum meninggalkan kota Qingzhou, Feng Xian menunggu kedatangan Pei Nan. Karena kemarin ia sudah membuat janji bertemu di sana. Ternyata alasan ia melakukan ini semua untuk melihat apakah Raja Jing'an menghentikan kepergiannya atau tidak. Tak lama kemudian, kereta kuda yang digunakan oleh Pei Nan datang ke sana. Namun terlihat ia dibiarkan pergi sendirian untuk menemui Feng Xian. Sedangkan pasukan milik Raja Jing'an lalu putar arah untuk kembali ke kota Qingzhou. Melihat itu, Pei Nan merasa khawatir. Ia merasa seperti dijebak ke dalam situasi saat ini. Jenderal Ning Mei bersama pasukannya telah tiba di sana. Namun saat dihitung, Ning Mei baru sadar pasukannya hilang 3 orang. Ternyata ketiga pasukannya telah diculik oleh pasukan Zira Merah. Dan terlihat Kai bersama orang-orang yang ingin membunuh Feng Xian sudah bersiap bersembunyi di balik ilalang.
Sementara Feng Xian menyadari musuh pasti sedang bersembunyi saat ini. Namun ia belum tahu apakah musuhnya saat ini adalah orang suruhan dari Raja Jing'an atau bukan. Lalu ia menghampiri Pei Nan. Di sana Pei Nan mengembalikan perhiasan yang diberikan olehnya sambil menunjukkan sebuah surat dari Raja Jing'an yang bertuliskan mengantar keponakan untuk pergi. Feng Xian berkata, tulisan itu mungkin saja memiliki dua arti yang berbeda. Arti yang pertama mempersilahkan ia untuk pergi, arti yang kedua mungkin saja maksud Raja Jing'an mengantar ia pergi menuju kematian. Mendengarkan hal tersebut, Pei Nan merasa takut dan hendak pergi. Namun, Feng Xian menghentikannya dan menarik ia secara paksa untuk turun. Lalu terlihat pasukan Zira Merah menampakkan diri lalu masuk lagi ke dalam semak-semak ilalang. Melihat itu, Feng Xian sadar musuh sedang mengumpan agar mereka pergi mengejar. Ia pun memerintahkan pengikut beserta pasukannya untuk mengejar pasukan Zira Merah. Pencarian dimulai. Satu persatu pasukan milik Feng Xian dilumpuhkan oleh pasukan Zira Merah. Feng Xian menyuruh Pei Nan masuk ke dalam kereta kuda miliknya agar tetap aman. Dari arah belakang, tiba-tiba Ming Yin, pendekar terkuat nomor 11 di dunia, telah datang dan bersiap membunuhnya. Melihat kedatangannya, Li Chun lalu keluar dari kereta. Bermodalkan pedang kayu yang baru saja ia selesai buat, ia ingin melihat kemampuan musuhnya saat ini. Namun tiba-tiba, Reki datang ke sana dan menantang Li Chun bertarung. Yang dimana hal itu sebagai pengalihan saja memberikan kesempatan kepada Ming Yin untuk membunuh Feng Xian. Seluruh pasukan bersiap melepaskan anak panah ke arahnya. Ming Yin dengan mudah menghalau semua serangan tersebut. Sementara mereka berhadapan dengan ketiga pasukan Zira Merah. Seluruh pasukan dikerahkan untuk menyerang, namun serangan itu tidak berefek apa-apa. Lin bersama Fan segera turun tangan untuk menyerang. Sesuai dengan namanya, pasukan Zira Merah sulit untuk ditumbangkan, kecuali menemukan titik kelemahannya. Serangan demi serangan dilancarkan, tetap saja tidak ada efeknya. Ternyata masing-masing dari pasukan Zirah Merah memiliki kekuatan tersendiri. Fan berhadapan dengan pasukan yang memiliki kekuatan kayu. Lin berhadapan dengan pasukan yang memiliki kekuatan api. Satunya lagi memiliki kekuatan tanah dan sedang bersembunyi. Sementara itu, Li Chun menyadari Reki sedang mengulur waktu saja. Tidak ingin terlalu lama bertarung melawannya, ia pun segera melumpuhkan Reki hanya dengan satu kali serangan. Sedangkan King Er segera mengeluarkan senjata tombak rahasia miliknya yang disimpan di dalam roda kereta kuda tersebut dan siap bertarung. Jenderal Ning Mei bersama pasukannya satu persatu telah tumbang dikalahkan oleh Ming Yin. Kakek Wei terus melihat pergerakan pasukan Zira Merah untuk mencari titik kelemahan mereka.
Setelah ketemu, ia langsung melancarkan serangan sehingga pasukan tersebut tidak bisa bergerak dan meminta Fan untuk segera menghabisinya. 给我时间。 Sementara Lin seorang diri menggunakan seluruh kemampuan yang ia miliki menghabisi musuhnya sampai-sampai kulit beserta wajahnya terbakar. Ia tidak peduli asalkan bisa menghabisi pasukan tersebut, ia rela untuk mati. Reki tidak menyerah. Ia akhirnya menggunakan pedang, tetap saja Li Chun mampu menumbangkannya hanya dengan satu kali serangan. Kemudian, Li Chun segera kembali membantu King Er yang masih bertarung melawan Ming Yin. Tiba-tiba, pasukan Zira Merah yang memiliki kekuatan tanah menyerang Feng Xian. Di sanalah Feng Xian menggunakan teknik bela diri yang sudah diajari oleh Li Chun. Hanya dengan satu kali serangan, ia mampu membunuh pasukan tersebut. Tiba-tiba datang seorang wanita yang membunuh Ming Yin dari belakang. Ternyata Feng Xian mengenalnya. Wanita tersebut biasa ia panggil dengan nama Nona Hehe, pemilik kedai ayam bakar yang sering ia singgahi untuk meminta makanan 3 tahun yang lalu saat menjadi gembel. Akibat pertarungan tersebut, King Er terluka parah. Setelah diperiksa, Li Chun berkata nyawanya masih bisa diselamatkan. Lalu kemudian ia pergi memeriksa keadaan Lin yang kini sedang sekarat. Ia pun duduk di sebelahnya sambil menatap ke arah langit. Saat sebelum meninggal, Lin meminta Feng Xian untuk melindungi ibunya karena hanya ibunya satu-satunya keluarga yang ia miliki. Setelah berkata seperti itu, Lin menghembuskan nafas terakhir dan meninggal dunia. Ia pun meninggal akibat banyak menggunakan tenaga dalam sehingga terkena serangan balik dari teknik pedang sinar merah yang dipelajarinya. Ternyata masalah masih belum selesai. Masih ada satu pasukan Zirah Merah yang tersisa. Dikatakan itu adalah pasukan yang terkuat yang dijuluki Zirah Emas. Kakek Wei beserta Fan bahkan tidak mampu untuk menandinginya. Lagi-lagi Nona Hehe datang melindungi Feng Xian. Meskipun terlihat cantik, namun kedua tangannya sangat berbahaya dibandingkan sebuah pedang. Feng Xian tiba-tiba diserang olehnya sampai-sampai terluka parah. Ternyata alasan ia melakukan ini karena sudah dibayar oleh seseorang untuk membunuh Feng Xian. Tidak boleh orang lain yang membunuhnya kecuali dirinya. Di dalam kondisi terluka parah, Feng Xian mampu mengimbangi kekuatannya saat bertarung.
Singkat cerita, setelah kembali, Li Chun memberikan tenaga dalam kepada King Er agar tetap selamat. Feng Xian begitu sangat khawatir kepada King Er yang membuat Jiang Ni sedikit kesal karena Feng Xian terlalu khawatir kepada King Er sedangkan ia sendiri terluka parah. Mungkin saja tidak akan selamat. Terdengar suara pasukan berkuda datang mendekati mereka. Ternyata itu adalah Raja Jing'an yang segera mengepung Feng Xian. 王爷， 许丰年呢？ Feng Xian lalu keluar sambil menutupi bekas lukanya menggunakan jubah berwarna hitam untuk menunjukkan kepada Raja Jing'an kalau ia baik-baik saja. Di sana Raja Jing'an mengajak ia mengobrol empat mata. Ternyata Feng Xian sudah tahu Raja Jing'an pamannya ini berniat membunuhnya menggunakan para pendekar yang telah menyerangnya tadi. Di sana Raja Jing'an mengaku apa yang dikatakannya itu memang benar, namun ia juga terpaksa melakukan ini semua demi kebaikan dirinya beserta kota Qingzhou. Apabila ia melepaskan Feng Xian begitu saja, bisa dipastikan Kaisar akan mencurigainya sudah bekerja sama dengan Raja Beliang, ayahnya tersebut. Mendengarkan itu, Feng Xian memiliki sebuah solusi, yaitu membuat cerita palsu. Seolah-olah Raja Jing'an sudah mengirim pasukan untuk membunuhnya. Namun, Feng Xian berhasil meloloskan diri dengan menyandera Pei Nan, istri mudanya tersebut. Sehingga Raja Jing'an tidak ada pilihan selain melepaskan Feng Xian untuk pergi. Hanya dengan begitu, kedua belah pihak akan tetap aman, dan Kaisar tidak akan curiga kepadanya. Mendengarkan hal tersebut, Raja Jing'an setuju dengan idenya. Sejak awal, ia sebenarnya sengaja menikahi Pei Nan bukan karena suka, namun demi keselamatan Sun putranya. Seperti yang diketahui, Pei Nan adalah kekasih dari Sun. Namun Raja Jing'an curiga kalau Pei Nan ini memiliki maksud dan tujuan tersendiri mendekati putranya. Supaya Sun tetap aman, ia terpaksa menikahi Pei Nan agar bisa memantau dan mengawasi setiap pergerakannya. Raja Jing'an memberikan nasihat kepada Feng Xian, latar belakang Pei Nan masih belum diketahui dan ia harus berhati-hati. Setelah kesepakatan itu disetujui oleh kedua belah pihak, Raja Jing'an lalu pergi membawa pasukannya kembali ke kota Qingzhou, sedangkan Feng Xian akan melanjutkan perjalanan. Di waktu bersamaan, Kai tidak menyerah. Ia berencana memanfaatkan situasi ini untuk membunuh Feng Xian. Namun Nona Hehe datang ke sana menghentikannya dan berkata yang boleh membunuh Feng Xian adalah dirinya. Ia pun memanggil binatang buas peliharaannya yang membuat Kai ketakutan dan memilih mundur. 那我就先滚了。最后一个忠告：南委屈不地城。最后一个忠告：一，他是故意这个女人有问题，我怀疑。 Di sana Feng Xian berkata kepada Pei Nan, Raja Jing'an tidak menyukainya dan sengaja menyerahkan ia kepadanya. Dan mulai sekarang, Pei Nan akan ikut bersama Feng Xian. Mendengarkan hal itu, Pei Nan hanya bisa terdiam. Singkat cerita, di perjalanan, Jiang Ni mulai teringat di saat ia hampir dibunuh oleh Hu Kui, binatang buas tersebut, Nona Hehe adalah wanita yang menyelamatkannya. Mendengarkan itu, Feng Xian baru sadar berarti selama ini Nona Hehe sudah mengikutinya sejak awal. Bisa dipastikan Nona Hehe bukan diperintahkan oleh Raja Jing'an untuk membunuhnya, melainkan orang lain. Ia pun penasaran siapa orang yang memerintahkan Nona Hehe untuk membunuhnya. Akibat diserang oleh Nona Hehe, kini tubuhnya terkena luka dalam. Li Chun berkata, tinggal menunggu waktu saja, Feng Xian akan mati dengan sendirinya. Namun ada satu cara untuk menyembuhkan luka dalamnya tersebut, yaitu meningkatkan tenaga dalam Feng Xian yang sebelumnya baru 30% dinaikkan ke 50%. Dengan begitu, seluruh luka di tubuhnya akan pulih dengan sendirinya. Ada satu metode untuk meningkatkan tenaga dalam secara pesat, namun ia harus menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Apabila tidak mampu menahannya, maka bisa dipastikan Feng Xian akan mati. Feng Xian bersedia semua resiko yang akan ia terima. Setelah itu, kereta kuda diberhentikan.
Li Chun segera melakukan sebuah ritual untuk meningkatkan tenaga dalamnya secara paksa agar naik menjadi 50%. Terdengar jelas Feng Xian berteriak kesakitan yang membuat mereka semua menjadi sangat khawatir. 这千刀万剐，要他自己扛。 Di saat semua orang hampir frustasi dan merasa Feng Xian akan gagal, tiba-tiba Feng Xian keluar yang ternyata ia telah berhasil. Seluruh luka dalam di tubuhnya sudah sembuh, bahkan tenaga dalamnya sudah naik 50%. Lalu ia pun pergi ke sungai untuk membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaian. Feng Xian lalu meminta diajari teknik berpedang yang lebih hebat kepadanya. Li Chun sedikit kesal, ia baru saja melewati kematian, namun sudah sombong meminta diajari teknik berpedang. Meski begitu, Li Chun tetap bangga kepadanya, karena ia melihat sosok dirinya saat masih muda mirip seperti Feng Xian. Ia pun menunjukkan sedikit teknik pedang andalannya, yang bernama teknik dua lengan ular hijau. Setelah ia sembuh, Li Chun akan segera mengajarinya. 这就是两袖青蛇，您要把两袖青蛇传给我， 传就传呗，你也未必能学得。 Baru saja hendak pergi, Sun membawa pasukan dan meminta Feng Xian menyerahkan Pei Nan kepadanya. Feng Xian lalu berteriak menyuruh Pei Nan memilih, tetap bersamanya atau kembali kepada Sun. Namun sayang, Pei Nan tidak mau menjawab, yang tandanya ia memilih tetap bersama Feng Xian. Sun menjadi kesal dan bersiap untuk menyerang. Tiba-tiba, Jenderal Lu San datang ke sana dan berhasil menemukan Feng Xian. Ia pun begitu bahagia melihatnya baik-baik saja. Meskipun tingkahnya konyol seperti orang idiot, Jenderal Lu San begitu sangat ditakuti. Itu terbukti di saat Sun menunjuk ke arah Feng Xian, ia langsung melempar pedangnya. 谁呀？ 楚禄山，今日之耻， 你敢再指我家世子试试？ 回相反。 Di sana, Lu San berkata Raja Beliang sudah tiba di ibu kota dan memberikan sebuah tanda berupa burung merpati yang mengharuskan ia setelah melihat tanda tersebut agar segera pergi menyusul Feng Xian. Berhubung ia sudah datang, Feng Xian menyuruhnya membawa Pei Nan kembali ke kota Lingzhou dan harus diawasi sebab mereka belum tahu asal-usul atau latar belakang dari Pei Nan. Sementara itu, Kai dihampiri oleh Kasim Han. Kai memintanya untuk turun tangan, namun Kasim Han tidak bisa sebab ia tidak sebanding dengan Li Chun. Kai lalu diperintahkan pergi ke sekte Longhu karena di sana terdapat seorang pendekar terhebat bernama Huang Chou, leluhur dari kekaisaran. Hanya dengan meminta bantuannya baru bisa membunuh Feng Xian. 徐凤年意思让徐骁反出京城，天下大乱，夺取社稷的一线。多谢大师傅。 Kini mereka akan pergi menuju kota Jiangnan karena Feng Xian ingin menemui kakak pertamanya di sana. Li Chun berkata ia sudah menduga Raja Beliang ayahnya tersebut pasti sudah membaca pergerakan Feng Xian. Buktinya Jenderal Lu San bisa datang tepat waktu menghampiri mereka. Feng Xian menyadari hal tersebut dan ia tidak menyangka ayahnya mampu membaca setiap pergerakannya. 那是你爹呀、天底下没有比他更了解。出发。 Sementara Raja Beliang sedang santuy bermain catur dengan biksu botak di sana. Biksu botak berkata selama beberapa bulan terakhir, putri pertama Raja Beliang diisukan telah berselingkuh dengan seorang pemuda, sehingga dikucilkan dan diasingkan. Masih belum diketahui apakah berita itu benar atau tidak. Raja Beliang justru terlihat santai karena ia tahu Feng Xian pergi ke kota Jiangnan dan akan menyelesaikan masalah tersebut. 没救了。 Di kota Jiangnan, kita diperlihatkan kakak pertama Feng Xian bernama Zizu. Diceritakan ia merupakan menantu di keluarga Lu. Namun suaminya telah meninggal dunia saat berperang. Karena suaminya merupakan salah satu prajurit milik Raja Beliang ayahnya tersebut.
Akibat diisukan ia berselingkuh dengan seorang pemuda di kota tersebut, beberapa pelayan di kediaman keluarga Lu sering menghinanya, bahkan tidak sopan kepadanya. Namun, Zizu tetap bersikap tenang, bahkan tidak terlalu memperdulikannya. 你还小， Akhirnya, Feng Xian telah tiba di kota Jiangnan. Hal pertama yang akan ia lakukan yaitu pergi menemui kakak pertamanya di kediaman keluarga Lu. Mereka pun singgah ke sebuah kedai untuk makan sebentar. Tanpa sengaja, Feng Xian mendengarkan beberapa pria sedang membicarakan masalah kakak pertamanya yang dituduh sedang berselingkuh dan menjadi bahan ejekan di satu kota Jiangnan. Bahkan membuat keluarga Lu menanggung malu atas penghinaan tersebut. Tidak terima akan hal itu, ia pun menghampiri meja para pemuda itu sambil mengancam agar menceritakan semua yang telah terjadi terhadap kakaknya. 说给我听听。 Kemudian ia keluar menemui Li Chun dan memintanya menjaga semua orang sedangkan ia akan pergi ke kediaman keluarga Lu. Satu hal lagi, mereka harus merahasiakan identitas Jiang Ni berasal dari negara Chu karena keluarga Lu memiliki dendam kesumat kepada negara Chu. Sementara di kediaman keluarga Lu, para pelayan tidak henti-hentinya menghina Zizu dan membicarakannya. Kita pun flashback ke masa lalu, di kala itu Zizu menghampiri seorang pemuda terpelajar di kota Jiangnan yang sedang melakukan doa di sebuah kuil. Zizu terlihat menggoda dan merayu pemuda tersebut yang bernama Liu Liting. Tak lama kemudian, istri Tuan Liu melihat hal tersebut dan menampar Zizu atas tuduhan sudah merayu suaminya. Dari sinilah rumor tersebar luas Zizu sudah berselingkuh. Kembali ke masa sekarang. Di sana, Zizu mendengarkan semua penghinaan dan tuduhan tersebut. Namun ia tetap santai dan tidak menanggapinya, meski sekalipun berita itu adalah fitnah. Sementara itu, Feng Xian memberikan perintah kepada Fan mencari kediaman Tuan Liu Liting dan membuat sebuah rencana agar bisa mengetahui apakah tuduhan kakaknya berselingkuh fitnah atau bukan. Sedangkan kakek Wei pergi ke kediaman keluarga Lu untuk menemui Zizu. Kepala pelayan lalu keluar dan justru mengusirnya. Kesal atas sikap arogan dari kepala pelayan di kediaman keluarga Lu, King segera mengeluarkan pedang dan menghajarnya. Karena dianggap kurang ajar, sudah menolak rombongan dari Feng Xian, penerus Raja Beliang. Hal itu membuat kepala pelayan balik ketakutan dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Di tempat lain, Tuan Liu Liting sedang makan bersama dengan istrinya. Tiba-tiba, Fan masuk ke dalam dan duduk di sana. Jelas kedatangannya membuat mereka berdua sangat terkejut. Apalagi, Fan langsung memakan makanan mereka tanpa izin. Di sana, Fan langsung melumpuhkan Tuan Liu. Fan mengaku Tuan Putri dari negara Chu yang ingin membunuh Zizu, putri pertama Raja Beliang, untuk balas dendam. Karena Tuan Liu selingkuhannya Zizu, ia pun ingin membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Di sana, Tuan Liu mengaku tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Zizu. Justru sebaliknya, Zizu yang tergila-gila kepadanya. Fan segera melepaskannya, siapa sangka Tuan Liu tiba-tiba membuat istrinya sendiri menjadi pingsan. Ia melakukan hal tersebut sebab ingin menceritakan sebuah kebenaran yang tidak boleh didengar oleh istrinya. Faktanya di sini, Tuan Liu yang memang mendekati Zizu duluan karena ia menyukainya. Saat di kuil waktu itu, ia yang memulai menggoda Zizu duluan. Kebetulan istrinya melihat itu semua. Zizu tidak terima atas tuduhan perselingkuhan. Ia pun langsung menampar istrinya dan pergi dari sana. Mulai dari sinilah, istri Tuan Liu sangat dendam dan mulai membuat fitnah dan menyebarkan rumor mengenai Zizu merayu dan menggoda suaminya, yaitu Tuan Liu. Sehingga timbullah sebuah isu mengenai Zizu berselingkuh dengannya. Tuan Liu lalu menunjukkan beberapa surat dari ibu kota.
Ternyata ia disuruh oleh pihak kekaisaran untuk melakukan ini semua. Seperti yang diketahui, kota Jiangnan adalah kota yang dikuasai oleh Raja Beliang. Seluruh warga hidup damai dan tentram semenjak Raja Beliang menguasainya. Tidak ada yang berani mengganggu dan membuat masalah dengan kota Jiangnan. Maka dari itu, pihak kekaisaran menyuruhnya membuat fitnah tersebut supaya seluruh warga kota Jiangnan membenci Raja Beliang karena Zizu, putri pertama Raja Beliang, sudah berselingkuh. Mendapatkan fakta tersebut, Fan lalu bertepuk tangan. Tiba-tiba, Feng Xian masuk ke dalam yang ternyata sudah mendengarkan percakapan mereka. Awalnya, Tuan Liu marah karena ia main asal masuk saja. Namun, setelah mengetahui ia adalah Feng Xian, penerus Raja Beliang, Tuan Liu langsung ketakutan dan kabur dari sana meminta pertolongan. Sayangnya, Feng Xian yang sudah terlanjur murka langsung menangkap dan mengikatnya. Lalu ia diseret menggunakan kuda sampai mati. Tidak hanya itu, Feng Xian memberitahukan kepada seluruh penduduk kota ia adalah penerus Raja Beliang. Hal tersebut membuat penduduk kota tidak ada yang berani menghentikannya. 我就是北凉世子徐凤年，我愿意投向师傅门下。Di wilayah pegunungan sekte Longhu, Kai bersama pasukan Zira Merah miliknya tak sengaja bertemu dengan Long Xian. 这大概就是命吧。 Setelah mengetahui bocah tersebut merupakan adiknya Feng Xian, ia pun berniat membunuhnya. Namun hal itu tidak jadi karena Tuan Zhao, ketua sekte Longhu, datang ke sana. Tidak ingin terlibat masalah terlalu dalam, Kai sujud meminta maaf dan segera pergi dari sana. 给我徒弟认个错，还请小王爷息怒。 Sementara itu, Feng Xian tiba-tiba kembali diserang oleh Nona Hehe dari belakang. Lalu ia pun akhirnya telah tiba di kediaman keluarga Lu. Sang kakak begitu senang bisa melihatnya kembali karena sudah puluhan tahun tidak bertemu. Sesaat, Feng Xian jatuh pingsan dan terlihat tubuhnya banyak mengeluarkan darah. Feng Xian lalu dibawa masuk ke dalam untuk diobati lukanya. Lukanya tersebut diakibatkan dari serangan Nona Hehe barusan. Entah kebetulan atau tidak, saat ini kepolisian di kota Jiangnan tidak jadi menangkapnya atas pembunuhan kepada Tuan Liu. Pihak kepolisian beralasan Feng Xian saat ini sedang terluka. 祸害1000年，我可没那么容易死。 Di waktu bersamaan, istri Tuan Liu memukul gendang di kantor kepolisian untuk meminta keadilan suaminya dibunuh oleh Feng Xian. Namun sayang pihak kepolisian seperti tidak memperdulikannya karena Feng Xian adalah anak Raja Beliang. Tidak ada yang berani untuk menangkapnya. Feng Xian mengajak kakaknya untuk pulang ke kediaman Raja Beliang. Namun hal itu ditolak sebab bagaimanapun juga ia adalah menantu di keluarga Lu dan suaminya sudah meninggal. Ia harus berada di sana. Pelayan setia dari sang kakak membeberkan rahasia mengenai seluruh pelayan di kediaman keluarga Lu sering menindas kakaknya semenjak dituduh telah berselingkuh. Mendengarkan hal itu, Feng Xian menjadi sangat marah dan akan membuat perhitungan kepada para pelayan tersebut. Setelah itu, sang kakak pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Feng Xian. Ia berencana menghampiri makam Tuan Liu untuk meminta maaf atas perbuatan adiknya. Pelayannya berkata apabila ia melakukan hal tersebut, semua orang akan meyakini ia memiliki hubungan dengan Tuan Liu. Namun sang kakak tidak peduli, meski tuduhan itu adalah fitnah, ia tetap harus menunjukkan sikap berbelasungkawa atas kematian Tuan Liu. Di waktu bersamaan, Jiang Ni hendak menemui Feng Xian, namun sayang Feng Xian tidak berada di kamar. Tiba-tiba mereka berdua dipergoki oleh salah satu pelayan. Jiang Ni segera menutupi wajahnya supaya identitasnya tidak ketahuan. Di wilayah Gunung Sekte Longhu, Kai berhasil menemui seorang pendekar yang dikatakan leluhur dari kekaisaran, yaitu Huang Zhou.
Untuk membuktikan apakah Huang Zhou benar-benar hebat atau tidak, ia pun memerintahkan pasukan Zira Merah untuk menyerang. Siapa sangka pasukannya itu langsung terpental dan tidak sadarkan diri tanpa sempat mendekati Huang Zhou. 这也可以。 Adegan lalu berpindah sebentar memperlihatkan Feng Xian mencegat jalan kakaknya, yang ternyata ia sudah tahu apa yang hendak dilakukan oleh sang kakak. Ia pun meminta kakaknya untuk pulang karena apabila ia pergi ke makam, Tuan Liu akan membuat fitnah tersebut menjadi kenyataan di depan mata masyarakat. Takutnya para penduduk akan membenci Raja Beliang, ayah mereka, yang semuanya ini sudah direncanakan oleh pihak kekaisaran. Mendengarkan itu, sang kakak menuruti perkataannya dan akan segera pulang. Kembali ke mereka. Ternyata Huang Zhou sudah tahu Kai adalah murid dari Kasim Han dan ia adalah anak haram dari sang kaisar dan ingin membunuh Feng Xian supaya Raja Beliang memberontak. Memanfaatkan kekacauan tersebut, Kasim Han akan membantu Kai merebut posisi sang kaisar. Secara tidak langsung, Huang Zhou adalah paman dari Kai. Di sana, Huang Zhou langsung memberikan sebuah cap stempel istana. Seketika, Huang Zhou membuat ilusi keinginan dari Kai yang ternyata memang benar ingin merebut posisi kaisar. Setelah sadar kembali, Kai sangat terkejut bagaimana bisa ia melakukannya. Huang Zhou menjawab, itu adalah salah satu kekuatannya dapat memanipulasi keinginan seseorang agar bisa menjadi kenyataan dalam bentuk mimpi. Namun semuanya itu hanyalah ilusi untuk menghancurkan pikiran seseorang. Lantas, Kai meminta bantuannya untuk membunuh Feng Xian. Huang Zhou menjawab, bukan ia tidak mau membantunya, namun ia belum bisa turun gunung sebelum selesai memancing. Siapa sangka selama puluhan tahun ini ia memancing untuk menangkap seekor binatang buas yang bernama kadal raksasa ribuan tahun, dan kita pun diperlihatkan sosok dari binatang buas tersebut. Lalu, Huang Zhou berkata alasan ia ingin mendapatkan binatang buas itu untuk mengalahkan Tuan Wang. 20 tahun yang lalu, ia kalah dan terluka parah saat bertarung melawan Tuan Wang, pendekar nomor 1 di kota Wudi. Meskipun belum bisa turun gunung untuk membantunya, Huang Zhou memiliki sebuah cara agar bisa membuat Feng Xian menjadi gila, agar mudah dilumpuhkan, yaitu menghancurkan isi pikiran Feng Xian. Karena diketahui Feng Xian sangat menyayangi almarhum ibunya. Ia pun memberikan sebuah buku kepada Kai, sama seperti cap stempel kekaisaran yang membuat Kai termasuk ke dalam mimpinya. Buku itu juga berisikan tulisan mengenai kebenaran tentang kematian ibu Feng Xian. Namun kebenaran itu adalah palsu yang dibuat oleh Huang Zhou. Asalkan Feng Xian membacanya, maka Huang Zhou bisa membuat Feng Xian terjebak ke dalam mimpinya sendiri. Di saat itulah ia akan menciptakan ilusi ibu Feng Xian dan membunuhnya, supaya Feng Xian melihat ibunya tewas dibunuh tepat di hadapannya. Apabila berhasil, bisa dipastikan hati beserta pikiran dari Feng Xian akan goyah, membuatnya menjadi gila. 一句话说，不要让无所在他眼前再死一遍，徐凤年必定崩溃，他还会变成一个疯子。我这就出山，把这片大雨。 Sementara itu, Feng Xian diserang oleh istrinya Tuan Liu untuk balas dendam, namun hal itu tidak berguna. Feng Xian berkata, Tuan Liu, suaminya tersebut sudah sepantasnya dibunuh karena orang suruhan dari pihak kekaisaran untuk memfitnah kakaknya dan menghancurkan nama baik Raja Beliang di hadapan para penduduk kota Jiangnan. Mendengarkan itu, istri Tuan Liu tidak percaya dan pergi dari sana. Ia akan kembali lagi untuk membunuhnya. 太胡言！ 我话已至此，不会再多说。 Di waktu bersamaan, salah satu pelayan memberitahukan ia sempat melihat seorang wanita yang wajahnya seperti putri dari negara Chu.
Kepala keluarga Lu di sana, kita sebut saja namanya Tuan Lu, sangat terkejut karena bagaimanapun juga kakaknya adalah prajurit Raja Beliang yang tewas dibunuh oleh negara Chu di saat peperangan terdahulu. Maka dari itu ia akan menyelidiki masalah tersebut, apakah salah satu pelayan wanita di sisi Feng Xian adalah putri dari negara Chu atau bukan. 带我去看看那两个女。那两个女子明明就是住在。 Feng Xian menyuruh Jiang Ni untuk meninggalkan kota Jiangnan terlebih dahulu karena takut identitasnya akan diketahui oleh keluarga Lu. Yu Wei dipinta untuk menemani Jiang Ni. 若这两个人没问题，让他们搬出卢府。前辈。 Sementara kakek Wei pergi menemui Li Chun. Ia mengaku diperintahkan oleh Raja Beliang untuk meminjam pisau belati milik Jiang Ni yang dipegang oleh Li Chun. Mendengarkan itu, Li Chun memberikannya dan meminta agar segera dikembalikan kepadanya. Karena bagaimanapun juga, pisau belati tersebut milik Jiang Ni, simbol dari negara Chu. 徐凤年是你刺伤的，真想杀徐凤年？不高兴，年是我的猎物，别人不许碰它。各兵收到了。哎，你还没告诉我盒子。